Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kiranya damai sejahtera Allah selalu melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan bolehkah mendoakan orang mati. Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk mendoakan orang mati. Dalam Perjanjian Lama, begitu juga dalam Perjanjian Baru, tidak ada satupun perintah untuk mendoakan orang yang sudah mati. Mengapa, saudara? Karena orang yang sudah mati telah ditentukan akan pergi kemana. Di dalam Wahyu 20 ayat 12-15. Di situ tertulis, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini tertulis dengan jelas bahwa orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Perbuatan di mana, saudara? Tentu perbuatan-perbuatan selama mereka hidup di dunia. Dalam ayat yang lain, ada sebuah kisah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini selama hidupnya tidak mau peduli dan tidak punya kasih kepada sesamanya. Dan ketika dia mati, dia masuk ke dalam alam maut yang penuh dengan siksaan. Lazarus juga mati, tapi dia ada di dalam tempat yang penuh dengan kedamaian. Orang yang kaya itu tidak dapat berpindah tempat. Dia meminta untuk diberikan air setetes dari tangan Lazarus. Tetapi hal itu tidak dapat dilakukan karena ada jurang pemisah antara alam maut, tempat orang kaya itu, dengan tempat di mana Lazarus berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dunia ini akan menentukan kemana kita akan pergi. Tidak ada gunanya kita mendoakan orang yang sudah mati. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Oleh karena itu, saudara, ada 3 implikasi dari kenyataan ini. Yang pertama adalah untuk diri kita pribadi, jangan tunggu mati baru bertobat. Kita harus hidup dalam pertobatan. Harus hidup benar. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa nanti saya kalau mati ada anak-anak yang akan mendoakan. Ada orang-orang, ada teman-teman yang akan mendoakan supaya bila saya mati, saya akan ditempatkan di tempat yang baik, di surga bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita hidup dalam kejahatan, hidup dalam ketidakbenaran, maka ketika kita mati, tempat kita sudah jelas, saudara tidak akan mendapatkan tempat dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Meskipun kita mengaku Kristen, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau kita hidup terus-menerus di dalam dosa, maka kita bukanlah milik Kristus, melainkan milik dunia. Yang kedua, saudara, selaras dengan yang pertama adalah, jangan berharap ada orang yang akan mendoakan kita saat kita mati. Doa yang dinaikkan oleh orang lain untuk orang yang sudah mati, itu tidak ada gunanya sama sekali. Tuhan Yesus, ketika di atas salib, dia mengatakan kepada seorang penjahat di sebelah kanannya, hari ini juga
engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mengapa penjahat itu diberikan anugerah oleh Tuhan Yesus untuk berada di dalam Firdaus? Karena penjahat itu bertobat, saudara. Jadi selama kita hidup, selama masih bernafas, selama masih ada kesempatan, disitulah saatnya kita harus bertobat dan hidup benar di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan tunggu orang lain mati, baru kita akan mendoakannya. Seringkali dalam hidup kita ada orang-orang di sekitar kita, apakah itu keluarga kita, orang tua kita, anak kita yang hidup dalam kejahatan. Hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Lalu kita tidak mau menegur mereka. Kita berpikir nanti, saya akan mendoakan saat mereka mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu tidak berguna sama sekali. Apa yang kita pikirkan dan rencanakan itu adalah salah. Yang harus kita lakukan adalah menegur mereka. Memberitahukan kepada mereka jalan kehidupan. Apa yang benar, apa yang seharusnya mereka lakukan, apa yang dikenan oleh Tuhan yang harus mereka kerjakan. Tegurlah di saat mereka hidup. Sebab itulah kesempatan di mana kita dapat membawa mereka kepada kehidupan. Jangan tunggu mereka mati, lalu kita mau mendoakan mereka. Doakan mereka saat mereka masih hidup. Dan tegurlah mereka, supaya mereka berbalik daripada hidup mereka yang jahat. Tuhan memberikan kepada kita tugas untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi selama kita hidup, pakailah hidup kita untuk menjadi alat Tuhan. Untuk menegur orang yang berbuat salah. Untuk menyatakan apa yang benar. Bagaimana seharusnya setiap orang hidup di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan ini menjadikan kita pribadi yang lebih mawas diri, yang senantiasa hidup bijaksana, memperhatikan bagaimana cara kita hidup di dunia ini, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepada Allah terhadap jiwa-jiwa yang ada di dunia ini, khususnya orang-orang di sekitar kita, mengasihi mereka dengan kasih Kristus, mendoakan mereka, dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Memberkati saudara semua. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.